Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Yang luhur samanera yang saya hormati, para romo dan ibu pandita yang bertugas di tempat ini dan keluarga almarhum yang hadir dalam pelaksanaan doa rutin pelimpahan jasa, leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di sini. Pelimpahan jasa sekalipun dengan istilah pelimpahan, seolah-olah ada sesuatu yang berpindah, seolah-olah kebajikan kita berpindah ke leluhur, atau kita menambahkan kebaikan yang kita punyai kepada leluhur. Kesannya seperti itu. Istilah pelimpahan jasa di dalam pelimpahan jasa dalam agama Buddha itu berbeda dengan pelimpahan jasa di pengadilan. Di pengadilan itu berkas-berkasnya sudah dilimpahkan, sudah dipindah tangankan. Namun pelimpahan jasa atau doa kepada yang telah meninggal bukan berarti kebaikan-kebaikan kita bisa dikasihkan kepada leluhur, tidak demikian. Namun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, rasa simpatik yang kita berikan kepada leluhur, ya, itu bisa mempengaruhi kondisi menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik leluhur. Dengan kebaikan yang diperbuatnya, yang ditanamnya sendiri, itulah yang akan mendukungnya untuk terlahir di alam bahagia. Jarang terdengar bahwa kejahatan-kejahatan atau karma buruk kita limpahkan orang lain, karena tidak layak melimpahkan keburukan kepada orang lain. Demikian pula kalau kita melakukan satu keburukan-keburukan, sekalipun ya, orang lain itu bisa merasa sedih juga karena kelakuan kita, karena karma buruk kita. Namun di dalam pelimpahan jasa ini yang berguna dan bermanfaat yang ditonjolkan dalam penjelasan adalah hal-hal yang baik, bisa mempengaruhi, bisa membentuk kondisi bahagia leluhur-leluhur. Apa saja selama 49 hari ini keluarga bertekad ingin memberikan pelimpahan-pelimpahan jasa secara kontinu. Karena selama 49 hari ini ada yang cerita almarhum itu belum sepenuhnya tahu kalau dirinya itu meninggal. Ada lagi di saat 7x7 itu adalah kematian-kematian kecil, ya, belum menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah meninggal. Dengan belum menyadari sepenuhnya, ada peluang ya bagi keluarga yang masih hidup ini untuk mempengaruhi arwah agar mempunyai karma-karma baik. Dengan karma baik yang ditanamnya sendiri, itulah yang akan menentukan di saat 49 hari nanti di alam-alam bahagia. Apa saja kebaikan yang bisa kita limpahkan mempengaruhi kebaikan dari yang telah meninggal? Salah satunya adalah kita membaca kitab suci. Nah, membaca kitab suci dalam pengertian yang umum itu membaca doa. Doa-doa ini yang kita tujukan kepada leluhur. Di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana itu yang populer itu biasanya membaca Amitabha. Nah, ini terkenal Amitabha ini sesuai dengan janji yang ke-18. Buddha Amitabha mengatakan, jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, telah mencapai kebudaan, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin telaki di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat telaki di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Teori ini bisa ditambahkan dalam teori yang lebih lengkap. Seseorang akan masuk alam bahagia di samping melafal, berharap untuk terlahir di alam bahagia dan mempunyai 6 kebajikan ini. Namun ada pantangan.
pantangannya orang tersebut belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan atau karma-karma yang sangat berat. Apabila orang itu melakukan karma-karma sangat berat, peluang untuk telah di alam Amitabha ini juga kecil juga. Pantangan apa saja yang tidak termasuk dalam kategori Amitabha Buddha ini? Orang yang pernah membunuh ayah dan ibunya, itu mempunyai karma buruk yang berat sekali. Kemudian orang memecah sangga, ya, memecah para biku, ya. Kemudian orang yang membunuh, ya, membunuh orang tuanya, memecah belah sangga, dan juga, ya, perbuatan-perbuatan jahat, ya, yang lainnya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan yang sangat berat itu akan menghalangi seseorang untuk telahnya di alam Amitabha ini. Kita yakin bahwa Buddha Amitabha akan selalu memenuhi janjinya, dan ketekunan dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki almarhum pasti akan mendukung telakinya beliau telah alam bahagia dengan ketulusan, dengan bakti dari keluarga yang ditinggalkan. Pasti harapan itu akan menjadi kenyataan. Dan dalam teori Amitabha inilah agama Buddha yang paling akan bertahan lama dibandingkan tradisi-tradisi yang lain, karena sangat mudah sekali, ya, tidak perlu ketemu rohaniwan, ya, melafal saja dengan tekun. Bahkan ada prediksi apabila suatu saat nanti sulit diketemukan rohaniwan agama Buddha yang berkualitas, maka umat tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa, secara rutin melafal, ya, sendiri Amitabha ini suatu kebajikan yang sangat besar sekali. Semoga dengan pelaksanaan peringatan 21 hari meninggalnya almarhum Bapak Budiarto, benar-benar keluarga merasa lega dan puas karena mempunyai waktu dan kesempatan untuk bakti kepada orang tua yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.